Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sejenak marilah kita bertafakur. Kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya, sehingga di bulan yang penuh kemuliaan ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, kita masih bisa menjalankan ibadah bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apa. Selanjutnya, jangan lupa kita mengucapkan doa sholawat, ucapan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Di sini kami akan sedikit menguraikan tentang pentingnya menjaga waktu. Pada suatu saat Rasulullah bersabda pada seorang sahabat melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Baihaqi, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla harami wa sihataka qabla saqami wa hinaka qabla faqrik wa farahaka qabla suhli wa hayataka qabla mautik." Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang miskinmu. Waktu langmu sebelum datang waktu sempitmu, dan waktu hidupmu sebelum datang mati. Mari kita uraikan, kita pahami bersama-sama apa intisari dari hadis tersebut. Pertama adalah masa muda sebelum datang masa tua. Masa muda merupakan masa yang luar biasa. Masa muda merupakan masa yang penuh keemasan, penuh kejayaan, yang mana di saat masa muda, di saat masih muda kita banyak mempunyai keistimewaan. Badan kita sehat, akal pikiran kita sempurna, sehingga apa yang kita inginkan dapat kita lakukan. Apa yang kita harapkan dapat kita selesaikan. Maka dari itu, masa muda merupakan masa yang penuh nikmat. Masa muda merupakan masa yang patut kita syukuri, tapi sekaligus juga patut kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena masa muda itulah nanti yang akan menentukan nasib kita di masa tua. Dengan masa muda, insya Allah, kalau kita siapkan dengan sebaik-baiknya di waktu muda, kita gunakan sebaik-baiknya untuk beramal, untuk beribadah, untuk menyiapkan bekal di waktu masa tua nanti. Insya Allah nanti kita di hari tua kita akan penuh kebahagiaan. Yang kedua kalinya, masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Sehat merupakan nikmat Allah yang tak ada bandingannya. Sehat merupakan nikmat yang tak terkira nilainya. Karena dengan kesehatan, dengan nikmat sehat, kita dapat beramal, kita dapat beribadah, kita dapat melakukan apa saja yang kita ingin lakukan. Dan sehat merupakan nikmat Allah yang tak terkira nilainya. Maka dari itu marilah kita gunakan
masa sehat kita manfaatkan masa sehat kita untuk belajar, untuk bertolabul ilmi, untuk beribadah, dan lain sebagainya. Sebab jikalau kita sakit, tinggal harapan, tinggal angan-angan, kita tidak bisa berbuat apa-apa yang sesuai dengan kita harapkan, yang sesuai dengan kita inginkan. Maka dari itu marilah kita bersyukur selalu diberi kesehatan, diberi kenikmatan yang berupa nikmat sehat itu. Mudah-mudahan nikmat sehat kita dapat kita manfaatkan untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu masa kayamu sebelum datang masa miskin. Kekayaan, harta benda merupakan amanah. Kekayaan harta benda merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita semua. Maka dengan kekayaan tersebut, segala cita-cita, segala kemauan, segala keinginan kita bisa tercapai. Tapi jangan lupa, dengan kekayaan itu juga akan menyiapkan kita ke suatu hal yang merugikan apabila kekayaan tersebut tidak pas atau tidak sesuai dalam menggunakannya atau mengamalkan. Kita harus ingat bahwasanya kekayaan itu merupakan titipan Allah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita lalai. Janganlah kita perbuai dengan kemewahan kekayaan yang kita miliki. Karena besok di hari akhir atau di hari kiamat yang akan dipertanggungjawabkan, kekayaan itu akan kita pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan itulah yang akan dihisab seberapa banyak nilai positif yang digunakan melalui kekayaan tersebut. Besok akan ditanya, untuk apa harta bendamu kamu gunakan di dunia? Dan sedikit perlu kita ingat bahwasanya mobil mewah, harta yang melimpah, rumah yang mewah, dan lain sebagainya di akhirat nanti bukanlah satu-satunya yang dapat kita bawa, bukanlah satu-satunya yang menemani kita nanti di alam kubur. Tapi yang bisa menemani satu-satunya adalah hanya amal kebaikan, amal soleh, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ingat, di dalam harta benda kita ada 2,5% yang perlu atau wajib kita keluarkan melalui zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Maka dari itu, kewajiban kita lah jangan sampai lalai. Ketika kita punya harta benda yang melimpah, jangan lupa 2,5% merupakan hak orang yang para duafa, orang yang membutuhkan. Yang berikutnya adalah masa luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Masa luang juga merupakan nikmat yang tak terkira nilainya. Masa luang merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Apabila kita tidak memanfaatkannya, maka masa luang itu nanti akan bisa merugikan kita semua. Sebab masa luang itu adalah merupakan kesempatan yang perlu kita gunakan. Masa luang merupakan kesempatan yang wajib kita manfaatkan. Sebab tidak semua orang, sebab mungkin di luar sana banyak orang yang ingin berkumpul dengan keluarganya. Mungkin di luar sana banyak orang yang ingin memanfaatkan masa luangnya untuk belajar dengan sepuas-puasnya. Tapi kenyataannya lain.
karena kesempatannya tidak ada. Yang ada adalah masa sempit, tidak bisa menggunakan masa luangnya, karena dengan suatu hal atau suatu keadaan yang tidak mungkin untuk menggunakan masa luang tersebut. Maka dari itu, bagi kita semua yang telah diberi kesempatan oleh Allah, diberi waktu luang, marilah waktu luang kita gunakan sesuai dengan keinginan kemampuan kita. Marilah waktu luang kita gunakan untuk waktu yang bermanfaat, untuk berbuat yang positif, agar nanti ketika kita suatu saat mengalami masa sempit, kita tidak rugi, kita tidak sia-sia waktu kita, sehingga kita bisa beramal dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, yang terakhir, masa hidupmu sebelum datang waktu mati. Kita harus ingat, hidup cuma satu kali. Hidup tidak mungkin bisa berulang kembali setelah datangnya kematian. Hidup di dunia tidak akan selamanya. Hidup di dunia waktunya cuma sebentar. Hidup di dunia ada waktunya atau ada masanya. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan hidup kita sebelum kita mati atau menerima ajal atau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selama hidup kita gunakan untuk beribadah, untuk beramal, untuk kebaikan, untuk membantu sama dan lain sebagainya. Karena dengan hidup, dengan kehidupan ini, kita bisa menyiapkan bekal nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di akhirat nanti. Maka dari itu, marilah nikmat hidup kita syukuri. Marilah nikmat hidup kita nikmati, kita manfaatkan, sehingga ketika nanti kelak kita mati, mempunyai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat nanti dari sisi Robnya, sehingga dia ditanya tentang 5 perkara. Pertama, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua kalinya, tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Yang berikutnya, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Yang berikutnya, serta apa saja yang dia amalkan dari ilmu yang dia miliki. Hadis riwayat Tirmizi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Berdasarkan hadis yang saya uraikan di atas, marilah kita selalu bersyukur. Marilah selalu kita bertafakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberi nikmat yang luar biasa. Mulai dari nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kekayaan, nikmat sempat atau waktu luang, masa muda dan lain sebagainya. Marilah kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan selalu ditambah nikmat kita, selalu ditambah nikmat hidup kita, diberi kemanfaatan, diberi kemudahan, sehingga besok kita kelak sudah mencapai hari tua. Ketika kelak nanti kita akan mati, ketika kelak di suatu saat kita menemui ajal, insya Allah nanti kita diberi ajal atau mati yang husnul khotimah, dengan membawa bekal, dengan membawa nilai ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah
wa syifaan wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.